dia akan ngasih gaji emang sesuai dengan standar. Tapi ketika ketemu perusahaan yang nggak fair ya, kamu bakal dikasih gaji dengan nominal yang kecil, padahal kamu punya kapasitas dan kemampuan untuk dapat gaji yang lebih gede. Halo, welcome back to my YouTube channel. Thank you udah ngunjungin channel ini. Kali ini saya akan share kepada kalian tentang salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh HRD atau user ketika interview kerja. Apa itu? Berapa gaji yang kalian inginkan? Kadang beberapa orang ketika dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini, ada yang siap, ada yang nggak siap, dan ada juga yang siap juga nggak siap juga nggak. Jadi setengah-setengah. Jadi sebenarnya simple sih. Pertanyaan seperti ini jawabannya cuma kalian tinggal menyebutkan salah satu angka yang kalian inginkan. Tapi yang jadi masalah dalam menyebutkan angka atau ekspektasi salary ini, jangan asal nyebut karena nanti akan memberikan image yang kurang baik kepada kalian. Sebenarnya sih kalau boleh jujur, kalau kalian masih fresh graduate dan kalian ditanyakan pertanyaan seperti ini, berapa gaji yang kalian inginkan, berapapun jawabannya itu, saya rasa nggak mempengaruhi dengan offering letter yang akan kalian terima, karena pada dasarnya kalau fresh graduate itu udah ada namanya standar salary di satu perusahaan. Jadi ya namanya fresh graduate jurusan ini tingkat pendidikan S1 itu range-nya sekian juta sampai sekian juta. Jadi udah ada standarnya sih. Jadi kayak ya mereka coba pengen tahu aja ekspektasi salarymu itu berapa. Nah, terlepas dari itu, yuk kita coba cari tahu nih gimana sih caranya jawab pertanyaan berapa gaji yang kamu harapkan. Kalau boleh jujur, saat saya jadi fresh graduate dulu, ketika saya ditanyakan pertanyaan ini, jawaban yang saya sampaikan adalah 8 juta take home pay. Jadi saya nggak pakai basa-basi. Berdasarkan riset yang saya ambil dengan perusahaan A, B, C, perusahaan ini rata-rata saya berharap nggak. Saya selalu jawab, ekspektasi saya di perusahaan ini adalah 8 juta rupiah take home pay. Kenapa take home pay? Karena gaji itu ada yang take home pay, ada yang net, ada yang gross. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa cek di video saya sebelumnya apa sih arti semua itu. Nah, kita balik lagi ke cari nilai yang pantas ketika kalian ditanyain berapa ekspektasi salary kalian. Nah, ngomongin ekspektasi salary, kalian nggak akan bisa menjawab itu kalau kalian nggak ngelakuin yang namanya riset. Riset itu kayak kalian mencari informasi, mencari data-data dari berbagai macam sumber. Kalau saya tuh yang paling jadi andalan kalau pengen tahu gaji di suatu perusahaan itu adalah internet. Jadi internet itu udah banyak banget informasinya. Bahkan kalau boleh dibilang hampir semua perusahaan itu di internet udah ada tuh. Kayak gambaran gajinya. Walaupun nggak terang-terangan ditulis PT ini, lulusan ini gaji sekian nggak. Tapi asalkan kan kalian bisa nyarinya dan pintar nyarinya, kalian bakal dapet kok. Bisa cari di forum, di Kaskus, di LinkedIn, atau mungkin di beberapa media sosial yang lain. Atau mungkin kalian juga bisa tanya ke senior kalian atau alumni universitas kalian di perusahaan itu yang bisa kalian ajak sharing, atau mungkin temen di perusahaan lain yang mungkin sejenis. Saya rasa range gajinya nggak beda-beda. Jadi yang pertama adalah riset gaji. Itu yang penting, kalian perlu melakukan riset gaji, cari tahu nih cara riset gaji itu gampang. Jadi kalian lihat nih jurusan kalian tuh apa, terus posisi yang kalian lamar tuh juga apa. Contoh nih, kalian adalah salah satu lulusan S1 dan kebetulan kalian daftarnya adalah manajemen trainee atau MT di salah satu perusahaan FMCG. Nah, pengen tahu range salary-nya, kalian tinggal cari di Kaskus. Contohnya gaji MT PT ini, gaji MT PT ini tahun sekian. Nah, kalian cari seperti itu pasti dapat kok. Banyak banget orang yang share kan di Kaskus tuh, banyak yang anonimus ya. Kadang juga orang yang udah dapat offering dia sengaja nge-share tapi dia menutup identitasnya dia. Jadi ya buat informasi buat teman-teman yang lain. Jadi pintar-pintar aja nyari informasi. Yang kedua nggak ada. Jadi cuma ada yang pertama. Cara jawabnya adalah riset gaji. Jadi kuncinya kalian harus melakukan riset dulu biar kalian tahu nih standar gaji di perusahaan itu berapa. Nah, setelah itu kalian lihat lagi perusahaan sejenis yang sama tapi beda. Contohnya PT ini itu bergerak di bidang FMCG. Nah, kalian lihat lain dong di PT yang lain yang FMCG juga. Average graduate-nya range-nya berapa sih? Nah, kalian coba bikin average di situ. Contoh nih ya, PT yang kalian lamar, range gaji untuk fresh graduate adalah 7 juta. Terus PT yang lain 7,5, yang lain 8 juta. Yang lain lagi ada yang 9 juta. Kalau saya boleh saran ya, kalian bisa minta range gaji atau ekspektasi salary 8 juta, nggak masalah kok.
ketika itu higher daripada standar. Dan yang perlu kalian garis bawain tadi, di sini bukan tempat untuk kalian menegosiasi gaji. Karena si recruiter atau si user hanya ingin tahu ekspektasi salary kalian tuh berapa, kayak gitu. Nah, terlepas dari semua itu, abis kalian jawab nih, ekspektasi salary saya 8 juta. Akan timbul satu pertanyaan lagi yang dilontarkan recruiter ke kalian. Seandainya perusahaan ini ekspektasi salary-nya nggak sesuai dengan ekspektasimu. Jadi kayak offering kita itu di bawah ekspektasi yang kamu harapkan. Kira-kira gimana? Masih mau menerima perusahaan ini atau mau coba cari perusahaan lain? Pertanyaan yang susah, tapi tenang, saya akan kasih tipsnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya tuh seringnya bilang gini, seandainya perusahaan ini memberikan offering saya di atas 8 juta, saya akan ambil saat ini juga, atau secepat as soon as possible. Tetapi apabila masih di bawah 8 juta, saya akan pertimbangkan dulu. Jadi masih ada mikir-mikir ya, walaupun pada intinya atau goalnya bakal saya ambil karena saya fresh graduate dan pengen cepat dapat kerja, itu nggak masalah. Jadi ya si recruiter juga memahami, oh oke, thank you. Gitu, gampang kan? Jadi ya intinya tadi kan cari informasi yang banyak tentang gaji di satu perusahaan itu. Jangan cuma asal tebak, nanti kalian pengen gajinya 10 juta dong, padahal range perusahaan itu maksimal di 8 jutaan mungkin. Itu kan terlalu over dan kayak nggak masuk akal. Sebagai seorang user atau recruiter tuh kayak ngerasa, ini anak gimana sih nggak cari info di perusahaan lain dulu kah, atau nggak coba searching dulu kah, kayak orang yang sok-sokan takutnya gitu. Atau mungkin kayak jawabnya terlalu rendah, saya pengen digaji 2 juta aja atau sesuai UMR. Atau mungkin kan ada jawab juga sesuai dengan standar perusahaan saja Pak. Nah, standarnya berapa? Ya beruntung kalau kamu ketemu sama perusahaan yang fair, dalam arti dia akan ngasih gaji emang sesuai dengan standar. Tapi ketika ketemu perusahaan yang nggak fair, ya kamu bakal dikasih gaji dengan nominal yang kecil, padahal kamu punya kapasitas dan kemampuan untuk dapat gaji yang lebih gede. Oke, itu sharing dari saya, singkat, padat, dan mungkin banyak miss-nya atau banyak kurangnya. Nah, kalian boleh tulis di kolom komentar setiap kritik dan saran atau pertanyaan ataupun apapun itu, nanti kita bisa saling diskusi. Thank you udah ngunjungin channel ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.